Baik, shalom. Sekali lagi shalom saudara-saudara sekalian. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Baik, puji Tuhan ya kalau semuanya dalam keadaan yang baik. Sebelumnya saya mau memberikan sebuah pengumuman. Tolong jangan ada yang tanya lagi, kita ibadah jam berapa? Jam 2. Jam berapa? Jam 2. Masih ada yang nanya, kita bukan jam 9. 14 Juni. Minggu lalu saya bertujuan menyampaikan itu untuk dicatat. Oke? Tanggal berapa? Jam 9 pagi kita ibadah? 14 Juni. Sisanya jam? Jangan ada yang tanya lagi, apalagi salah datang. Oke? Oke? Oke ya, semua yang ngerti ya? Jadi tujuan pengumuman supaya semua dengar. Kalau diulang lagi kan berarti nggak dengar. Nah, jadi tolong 14 Juni baru kita jam 9 pagi. Sisanya jam 2 siang. Kita akan jam 2 siang terus. Sampai Tuhan jemput kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita hari ini akan membahas satu bagian penting dari perjalanan keselamatan dan juga apa yang ya hari libur hari ini, tujuan hari libur hari ini itu apa, yaitu tentang kenaikan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kalau saya boleh memikirkan tentang kenaikan Yesus Kristus, sebenarnya tidak terlalu banyak bahan di dalam Alkitab yang membahas hal itu, karena tentu dibahas ya, tapi tidak terlalu banyak, sehingga nanti saudara akan menemukan mungkin di tahun keberapa kita membicarakan tentang kenaikan, nanti akan diulang lagi temanya atau ayatnya. Jadi ini adalah ternyata salah satu bagian yang buat saya juga cukup sulit untuk sampaikan. Kenapa? Pertama, kenaikan Yesus adalah ke tempat yang dimana kita belum pernah datangin. Jadi ini ada satu tendensi, semua manusia punya setiap kali kita melakukan membaca atau apapun, kita punya sebuah kemampuan untuk langsung menginterpretasikannya, baik secara visual maupun secara apapun gitu, kita bayangkan. Nah, sedangkan teks-teks di Alkitab, terutama bagian eskatologi, bagian akhir zaman dan lain sebagainya macam, itu banyak sekali hal-hal sulit yang kita tidak bisa bayangkan, gitu. Seperti misalnya surga, kita sulit untuk membayangkan seperti apa surga. Dan ya, bahkan muka Tuhan Yesus aja. Nah, siapa yang tahu muka Tuhan Yesus seperti apa? AI mungkin bisa mengenerate itu, tapi apakah yakin Anda bahwa itu adalah muka yang sebenarnya? Nah, makanya itulah bagusnya salibnya orang Kristen, tidak ada mukanya. Takut salah interpretasi. Ya, udah ya gitulah ya. Jadi itulah salibnya orang Kristen tidak ada, karena kita tahu Allah kita sudah, Tuhan ya Yesus sudah naik ke sorga. Nah, saudara-saudara, ini adalah satu bagian yang tolong kita sama-sama belajar, dan ini ada banyak kesulitan karena ini sekali lagi ini akan bicara tentang eskatologi, makna eskatologi hari-hari terakhir. Jadi ini akan banyak sekali kebingungan-kebingungan. Jadi mari kita bingung bersama. Jadi di dalam khotbah-khotbah ini kita akan bersama-sama bingung. Dan nanti saudara akan temukan saya akan ngomong dengan pelan-pelan sekali. Karena saya pun takut salah bicara. Ya, karena ini sangat cukup sulit gitu ya untuk kita bisa sama-sama mengerti. Oke, kita akan membahas tema yang sudah ada di dalam flyer, yaitu tentang Kristus menyediakan tempat. Mari kita buka langsung teksnya di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sudah dapat? Saya akan bacakan untuk kita semua, teman-teman yang di online bisa mengikutinya ya. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah,
Percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, jadi ini kita akan melihat di sini satu makna yang cukup menyenangkan, makna pengharapan, dan ada banyak sekali makna dari Yohanes 14 ayat 1 sampai kepada ayat yang ketiga. Di beberapa tahun lalu, kalau kita ngomongin tentang kenaikan, kita sudah pernah membahas tentang Lukas. Di dalam kitab Lukas, di bagian akhir, di situ dijelaskan bahwa ketika Yesus naik ke surga, dia menumpangkan tangannya ke atas kepada murid-muridnya gitu ya. Kemudian menyuruh mereka untuk pergi memberitakan Injil. Dan kita melihat kenaikan Yesus di dalam tema Lukas itu dikaitkan dengan keimamatan. Yang artinya dia sebagai imam besar kita, dia sekarang setelah mencurahkan darah, dia sekarang masuk ke dalam ruang maha kudus. Ruang maha kudus itu adalah surga. Jadi kalau kita ingat tatanan bait Allah, ada ruang maha kudus, ruang kudus, dan halaman. Jadi seorang imam kalau mau masuk ruang maha kudus, dia harus mempersembahkan korban. Yesus sudah mempersembahkan korban yang sempurna, yaitu darahnya. Kemudian dia sekarang masuk ke ruang maha kudus. Imam ngapain kerjanya? Imam tugasnya adalah menyampaikan perkara-perkara atau kepentingan-kepentingan manusia kepada Allah. Jadi ingat ya, imam itu punya tugas menyampaikan kepentingan-kepentingan manusia kepada Allah. Kalau nabi menyampaikan kepentingan Allah kepada manusia. Makanya yang berfirman nabi, yang menyampaikan doa imam. Gitu. Ini yang harus kita pahami. Nah, tapi ada hal lain yang sekarang mau disampaikan oleh Yohanes. Nah, kita akan melihat dari bagian Yohanes ini berkaitan dengan menyediakan tempat. Jadi ini ada suatu makna yang sangat luar biasa yang akan coba kita sama-sama gali. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama dulu, sebenarnya poin kita ada di ayat 2 dan 3, tapi kita akan coba lihat dulu ayat 1. Ayat 1 teksnya ngomong apa? Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ini kenapa Yesus ngomong kalimat kayak gini? Karena perikop sebelumnya, kita buka perikop sebelumnya, Yesus memperingatkan Petrus. Kita tidak akan panjang membahas Yohanes ini, karena poin kita di pasal ayat 2 dan 3. Ayat 36, Yesus memperingatkan Petrus. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Perhatikan jawaban Yesus. Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Jadi logika berpikir dari sini. Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tapi kelak, engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus, si ngeyel. Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Ya. Biasa kan kalau orang dinasehatin, nanti dulu. Ini mendingan lo gini dulu. Kenapa? Nah inilah mirip sama Petrus ya. Berarti Anda Petrus ya, saudara-saudara ya. Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus. Nyawamu akan kau berikan bagiku. Ya, memang ya. Sekali lagi, yang ngeyel memang banyak bicara. Oke, yang suka ngeyel memang banyak bicara. Tapi begitu ada yang berkokok, dia lupa janjinya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok kau telah menyangkal aku 3 kali. Oke? Jadi saudara-saudara, kalau Anda punya guts untuk ngeyel, nyali buat ngeyel, maka pertahankan ngeyelmu itu. Minggu lalu ada sebuah contoh khotbah yang menarik dari seorang pendeta. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara berpikir salib yang ada di peti mati itu, ya misalnya ada orang, terus dia kan kalau salib Kristen kalau di
Peti mati orang Kristen pasti ada salibnya kan? Terus apakah dengan ada salib di situ, orang yang tidak percaya kepada Yesus, yang selama hidupnya main-main sama Yesus, dengan adanya salib di mukanya itu, apakah dia akan langsung masuk surga? Pikir baik-baik. Kalau dia, harusnya fair dong. Kalau dia tidak pernah mau kenal Yesus, dan dia mencintai yang lain, misalnya dia cinta uang, biar yang depan itu jangan salib, tapi uang. Biar fair. Kan ngeyel selama ini. Setelah mati udah nggak bisa. Itu ya, setelah mati sudah nggak bisa ngeyel. Nah makanya, saudara-saudara, inilah yang harus kita sama-sama lihat. Kalau kita mau ngomongin ngeyel, tapi kita nggak ngomongin itu sekarang ya. Kita akan lihat di sini, Yesus ngomong, dia akan pergi. Petrus bilang, kemana? Yesus bilang, engkau tidak dapat ikut aku. Ingat, Yesus ngomong apa? Engkau tidak dapat ikut aku, tapi kelak engkau akan ikut aku. Coba bayangkan, misalnya di dalam sebuah persekutuan, pemimpinnya pergi. Pusing nggak? Terus pemimpinnya pergi, lo nggak bisa ikut gua. Lo nggak bisa ikut gua. Nanti gua akan jemput. Bingung nggak? Kenapa bingung? Coba kenapa bingung? Bingung karena ketidaktahuan. Betul nggak? Bingungnya karena ketidaktahuan. Makanya muncul pasal 14 ayat 1. Dimulai dengan kata apa? Jangan gelisah. Jangan gelisah hatimu. Di situ ada berapa kata yang menggunakan kata lah. Ada janganlah, ada percayalah. Kata janganlah dan percayalah itu bukan dorongan, tapi itu adalah kalimat imperatif, kata-kata imperatif, yaitu perintah. Jangan gelisah hatimu. Percaya pada Allah, percaya padaku. Menarik ya. Tapi sebenarnya apakah Yesus jahat meninggalkan mereka tanpa informasi apapun? Coba kita pikir baik-baik dulu. Apakah Yesus jahat meninggalkan murid-muridnya, akan meninggalkan pergi murid-muridnya tanpa, apakah dia tidak pernah membocorkan informasi tentang dia kepergiannya? Yesus sering membicarakannya, hanya saja murid-murid degil. Itulah mereka tidak ngerti. Jadi mereka sebenarnya menjadi takut dengan kepergian Yesus oleh karena mereka sendirilah yang tidak mengerti kenapa Yesus harus pergi. Jadi hati-hati, padahal mereka sama Yesus terus tapi mereka nggak ngerti. Makanya kita sudah ada firman Tuhan, sudah diajarin bagaimana cara bacanya, sudah diajarin berbagai macam ini. Kalau masih nggak ngerti juga dan kemudian hati kita takut, kita harus tanda tanya sama diri kita. Jangan-jangan kitanya yang menolak untuk diberi informasi tentang hal tersebut. Jangan gelisah. Saudara-saudara, Yesus sekarang di mana? Di surga. Kita nggak bisa ke sana. Tapi nanti akan ke sana. Siapa yang gelisah hatinya? Yesus sudah bilang apa? Jangan. Di sini menariknya setelah kata jangan gelisah, dilanjutkan dengan percaya kepada Allah, percaya kepadaku. Menarik ya? Allah, aku. Jadi memang Yohanes kental sekali dengan Tritunggal. Sekali lagi, Yohanes kental sekali dengan Tritunggal. Jadi di sini Yesus sedang membicarakan ada dua pribadi yang setara secara esensi, setara dalam segala hal. Dan Yesus sedang membicarakan dirinya juga adalah Allah. Maka kalau tidak mau percaya kepada Yesus, dia tidak akan pergi ke tempat itu. Sekali lagi, kalau tidak mau percaya kepada Yesus, dia tidak bisa pergi ke tempat itu. Kuncinya di situ. Percaya pada Allah, percaya padaku. Kita tidak akan bahas banyak tentang percaya-percaya ini, karena yang akan kita bahas sekali lagi ayat 2 dan ayat 3. Berkaitan dengan kenaikan Yesus. Biasanya kalau saya khotbah, ada poin dulu baru ada penjelasan. Hari ini saya akan langsung spill poinnya di depan. Jadi teman-teman kalau nanti isi khotbah ini apa, nah ini poin inilah. Jadi nanti dari seluruh cerita yang akan saya sampaikan dari ayat 2 dan 3, semua poin itu ada di dalam cerita itu semuanya.
Boleh di next? Ini adalah semua poin dari ayat 2 dan 3. Ada 3 poin. Yang pertama, 3 hal mengenai kenaikan Yesus. Rancangan pekerjaan Yesus tertuju kepada satu aspek yang sangat penting. Typo lagi. Yaitu relasi. Sekali lagi, rancangan pekerjaan Yesus tertuju kepada aspek yang sangat penting. Satu aspek yang penting yaitu relasi. 2, Allah tidak pernah berhenti dari pekerjaan memberi belas kasihan bagi umatnya. Kita akan melihat makna ini ada terdapat di dalam kenaikan Yesus. Yang ketiga, ada pemberitaan pengharapan hidup orang percaya. Sekali lagi, kita akan menemukan 3 hal ini. Pertama, rancangan pekerjaan Yesus ternyata punya tema besar yaitu relasi. Hah? Relasi? Apa maksudnya? Nanti kita akan lihat. Allah tidak pernah sekalipun berhenti dari pekerjaan memberi belas kasihan bagi umatnya. Yang ketiga, ini adalah pemberitaan pengharapan hidup orang percaya. Kita akan bahas ayat 2 dan 3. Semua sudah siap? Baik. Tolong ini diingat. Jadi nanti sepanjang saya cerita sambil ingat ini. Oke? Paham ya? Dihafal. Dihafal. Terutama yang punya memori fotografik ya, silakan dihafalkan. Kalau gue sih nggak ada ya. Ayat 2 ya. Saya bacain. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kita akan highlight dulu 2 kata paling pertama. Rumah Bapakku. Rumah kita akan bahas paling terakhir. Sekali lagi, rumah kita akan bahas paling terakhir. Yang kita akan bahas saat ini yang pertama adalah kata Bapakku. Oke? Bapakku. Yesus ngomong Bapakku. Kenapa bukan Bapak kami? Atau Bapak kita? Ayo yang bilang anaknya Papi J atau apapun itu namanya. Yesus ngomong apa? Bapakku. Uniknya apa? Yesus pernah nggak mengajarkan doa Bapa kami? Pernah. Kalau kita mau pakai logika berpikir doa Bapa kami itu didoakan waktu kapan kondisinya? Ada yang ingat nggak? Matius 6. Bapa kami didoakan kapan kondisinya? Bapa kami didoakan di dalam kamar. Betul nggak? Di Matius 6 itu Yesus bilang apa? Kalau kamu mau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, karena dari situ, itu konteksnya ya, konteks dari ayat itu. Masuklah ke dalam kamarmu, kemudian berdoalah demikian. Bapa kami, bayangkan, menariknya apa? Di dalam kamar yang privat, yang hanya ada saya, Yesus justru ngajarin doanya kami. Tapi ketika Yesus ngomong sama kami, dia bilangnya, ku. Sekali lagi, supaya sama-sama paham. Bapa kami kan kita, berarti komunitas. Ayat sebelumnya membicarakan kalau mau doa Bapa kami, di mana? Di dalam, kalau mau doa, di kamar. Doalah Bapa kami. Jadi di dalam doa pribadi, kita berdoa seakan-akan secara komunal. Bapa kami, karena sambil mengingat yang lain. Tapi Yesus justru di dalam komunalnya, ini ingat, Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dia ngomong, bukan Bapa kami, Bapakku. Berarti sebenarnya Bapaknya siapa? Bapak ini Bapaknya siapa? Nah, yang suka klaim-klaim Bapak sembarangan, yang suka minta-minta sembarangan, yes, betul. Kalau itu rumah kita juga, harusnya itu Yesus akan ngomong, di rumah Bapak kita, ternyata itu bukan. Nah, coba pikir baik-baik. Ayat 2 ini penting untuk kita lihat. Di rumah Bapakku. Jadi kita akan melihat di sini Yesus sedang membicarakan relasi Bapa anak yang kekal.
Sekali lagi, relasi yang kekal. Bapa, anak yang kekal. Kapan Yesus memiliki relasi dengan Bapa? Pasti orang teologi akan menjawab dari kekekalan. Dari kekekalan itu artinya apa? Tidak punya titik awal. Kalau dibicarakan di kekekalan, sampai kepada kekekalan, itu artinya tidak punya awal, tidak punya akhir. Jadi relasi Bapa dan anak adalah relasi yang kekal. Oke? Bagaimana dengan relasi Bapa dan manusia? Relasi Allah dan manusia. Manusia berrelasi dengan Allah, ada titik awalnya enggak? Allah dan manusia ada titik awalnya enggak berelasi? Titik awalnya adalah penciptaan. Betul? Titik akhirnya apa? Kenapa meninggal? Titik akhir relasi itu adalah di Kejadian 1, pelanggaran. Betul? Titik akhir relasi itu apa? Dosa. Pelanggaran. Titik awal relasi Bapa dan anak apa? Tidak ada. Allah dengan ciptaan ada di penciptaan. Jangan kebalik-balik ya. Tolong dengarin ini baik-baik. Oke? Bapa dan anak, Allah Bapa dan Allah anak, titik awalnya apa? Tidak ada. Itulah makanya dibilang di kekekalan. Titik akhirnya tidak ada juga. Makanya waktu itu kita udah pernah bahas Allah Tritunggal, kata memperanakan itu adalah memperanakan dalam kekekalan dan terus menerus. Ingat ya, Bapa memperanakan anak itu secara terus menerus. Kita sudah bicara itu dan prosesio. Nanti boleh diingat lagi prosesio dan generatio. Ya. Terus Roh Kudus dikeluarkan juga terus menerus. Silakan nanti boleh dibaca atau dimengerti itu baik-baik. Nah, jadi yang kekal adalah relasi antara Bapa dan anak. Sekali lagi, yang kekal relasinya adalah Bapa dan anak. Karena mereka adalah Allah, tidak ada titik awal, tidak ada titik akhirnya. Maka secara legitimasi, ini sebenarnya Yesus sedang membicarakan relasi yang paling mendasar. Atau secara ontologisnya seperti itu. Bahwa inilah relasi yang paling awal dari seluruh relasi Allah dengan manusia. Yaitu relasi antara Bapa dan anak. Oke, sampai sini bisa mengerti ya? Di rumah Bapakku. Jadi Yesus sedang membicarakan relasi yang sejati, relasi yang kekal. Relasi Allah dengan manusia ada? Ada. Di mana? Penciptaan. Berakhirnya kapan? Dosa. Saat ini waktu Yohanes 14, apakah Yesus sudah mati? Belum. Ingat, Yohanes 14 Yesus belum mati. Mungkin saya lupa kalau Yohanes antara 18 atau 19 atau 20, saya lupa. Tapi 14 yang pasti dia belum mati. Makanya dia ngomong masih Bapakku. Karena apa? Selain yang kekal itu adalah relasi Bapa dan anak, ternyata relasi manusia juga sudah putus. Makanya dia bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bayangkan kalau manusia pertama tidak pernah jatuh dalam dosa, mungkin kalimat ini tidak akan pernah muncul. Tapi kalimat ini muncul karena relasi Allah dengan manusia sudah berhenti gara-gara dosa. Jadi sekarang kita akan menganggap kenaikan Yesus penting nggak? Sebentar. Ya, ini adalah suatu bagian perjalanan iman Kristen yang sangat luar biasa tentang kenaikan Yesus ini, kalau kita memahaminya. Nah, berarti sekarang relasi antara Allah dan manusia putus. Sekarang caranya bagaimana supaya manusia boleh memiliki relasi dengan Allah dan boleh menikmati tempat tinggal yang dibicarakan di ayat 2 ini. Gimana caranya? Yaitu Kristus harus mati, tapi tidak hanya itu. Kristus harus mati dan Kristus harus naik untuk mempersiapkan tempat. Jadi rangkaian daripada keselamatan kita itu juga ada kenaikan Yesus supaya ia mempersiapkan tempat bagi saya dan saudara.
Makanya sangat penting, dan makanya Yesus bilang apa? Lebih berguna bagi kalian kalau aku pergi.